Sebelum Indonesia merdeka, para masyarakat kuno Nusantara telah mengenal sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan di Nusantara didirikan oleh pedagang dari negeri tetangga dan negeri lainnya, seperti Cina, India, dan Arab. Indonesia yang saat itu menjadi jalur strategis pelayaran menjadi salah satu faktor para pedagang masuk dan membawa ajarannya masing-masing. Diperkirakan ajaran Hindu masuk ke Indonesia di awal abad kedua Masehi yang dibawa oleh pedagang dari India. Masuknya ajaran Hindu menjadi awal berdirinya kerajaan di Nusantara. Pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan ini didirikan di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada tahun 400 Masehi. Di kerajaan ini terdapat 7 buah tugu batu yang dibuat oleh para Brahmanan atas kedermawanan Wulawarman, raja dari kerajaan Kutai pada saat itu. Sang raja memberikan 2000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Masa kejayaan Raja Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma meninggal saat peperangan melawan kerajaan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Raja ke-13 yang bernama Pangeran Anum Panji Mendapa. 2. Kerajaan Mataram Kuno. Sejarah Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah. Raja pertama dari Kerajaan Mataram Kuno adalah Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Kuno adalah candi. 3. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan di tahun 923 Masehi oleh Srijaya Bupati. 4. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari disebut juga dengan Kerajaan Tumapel yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi, dan kerajaan ini terletak di Singosari, Malang. Pada tahun 1222 Masehi terjadi perseteruan antara Kertajaya dari Kerajaan Kediri melawan Ken Arok. Kemudian kaum Brahmana bergabung dengan Ken Arok dan mengangkatnya menjadi raja pertama Kerajaan Singasari. Raja terakhir dari Kerajaan Singasari adalah Kertanegara yang sekaligus menjadi raja terbesar dalam Kerajaan Singasari. Pada tahun 1929 Masehi terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Jaya Katawang yang menyebabkan terbunuhnya Kertanegara dan menjadi akhir dari perjalanan Kerajaan Singasari. 5. Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Pada abad ke-14 Masehi, kejayaan Majapahit mulai memudar. Puncaknya saat terjadi Perang Saudara pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Kemudian ajaran Buddha masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya ajaran Hindu. Lalu perkembangan agama Buddha di Indonesia ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha. Pertama, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan kerajaan terkuat di Sumatera, berdiri pada abad ke-7 Masehi. Nama Sriwijaya sendiri diambil dari bahasa Sanskerta. Sri
yang berartikan cahaya, dan Wijaya yang berartikan kemenangan. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada abad ke-9 sampai abad ke-10 Masehi dengan menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara. Kerajaan ini mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chola dari kerajaan Chola Mandala melakukan persaingan dalam perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya yang menyebabkan melemahnya perekonomian dan runtuhnya armada perang kerajaan Sriwijaya. Bukti peninggalan dari kerajaan Sriwijaya diantaranya prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, prasasti Karang Berahi, dan prasasti Talang Batu. Diperkirakan ajaran Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi yang terletak di Lok Sumawe, Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan ini berhasil menggabungkan dua kota Samudra dan Pasai. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Sultan Malik Tahir yang berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. 2. Kerajaan Malaka. Kerajaan ini berdiri di Malaka. Pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan ini adalah Iskandar Shah. Walaupun kerajaan ini berpusat di Malaysia, Kesultanan Malaka berhasil menduduki sebagian wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, Indragiri, dan Tanjung Pura. 3. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Demak menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, yang saat itu menjadikan kerajaan Demak memegang peranan penting dalam perdagangan antar pulau. Salah satu peninggalan dari kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. 4. Kerajaan Mataram Islam. Raja pertama dari kerajaan Mataram adalah Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Pada masa kejayaan kerajaan Mataram berhasil menyatukan Jawa sampai Madura dan melakukan perlawanan terhadap VOC yang pada masa itu memonopoli perdagangan di Indonesia. 5. Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini bercorak Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Pangeran Walangsungsang pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa yang menjadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kerajaan ini memiliki perpaduan antara dua budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. 6. Kerajaan Banten. Kerajaan ini terletak di wilayah pesisir barat Pulau Jawa. Raja pertama dari kerajaan Banten ini adalah Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Runtuhnya kerajaan ini akibat terjadi perang saudara antara Sultan Ageng dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Itulah beberapa kerajaan-kerajaan dan ajarannya yang masuk ke Indonesia yang bisa kami bahas dan kami rangkum. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran Selawase.